Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi kepala sekolah atau kepala madrasah dan manajemen berbasis sekolah dengan mata kuliah kepemimpinan dalam pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Syamsuddin MPD dengan mengangkat beberapa subtema yang akan dibahas dalam video ini. Selamat menyaksikan. Welcome to the Base Face Network. Nah, untuk materi pertama yaitu kepala madrasah atau kepala sekolah profesional. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat terkait erat dengan profesionalisme kepala sekolah. Keberhasilan sebuah atau lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran kepemimpinan dari kepala sekolah ataupun kepala madrasah. Nah, karena kepala sekolah sebagai pemimpin di lembaganya sendiri, maka kepala sekolah harus mampu membawa lembaganya ke arah pencapainya tujuan yang ditentukan sesuai dengan visi misi yang telah ditentukan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tugas profesionalisme kepala madrasah atau kepala sekolah. Nah, tugas kepala sekolah ini di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang kepala madrasah atau kepala sekolah. Nah, secara umum tugas kepala profesionalisme kepala sekolah atau kepala madrasah ini dikelompokkan menjadi 3 bidang utama, yaitu yang pertama manajemen sekolah, yang kedua pembelajaran, yang ketiga itu kehidupan beragama. Kepemimpinan profesional memiliki peran penting dalam memimpin dan mengelola lembaga madrasah atau sekolah untuk mencapai tujuan. Adapun beberapa kompetensi kepala sekolah atau madrasah antara lain yang pertama kompetensi kepribadian, contohnya itu berakhlak mulia. Yang kedua kompetensi manajerial, memiliki visi dan misi serta gambaran yang jelas. Yang ketiga kompetensi pedagogik, kepemimpinan harus memahami kurikulum pendidikan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang keempat atau yang terakhir kepemimpinan sosial, berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Materi selanjutnya adalah manajemen berbasis sekolah atau MBS. Jadi manajemen berbasis sekolah ini merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi yang lebih besar maupun lebih luas kepada suatu lembaga pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional itu sendiri. Yang dimana kita ketahui bahwa otonomi ini diberikan supaya lembaga pendidikan baik itu sekolah umum maupun madrasah dapat mengalokasikan dana maupun sumber dayanya sesuai dengan kebutuhan maupun prioritas dari suatu lembaga pendidikan tersebut. Sedangkan secara konseptual manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai pengelolaan yang memberikan wewenang yang lebih besar kepada sebuah lembaga pendidikan, baik itu sekolah umum maupun madrasah, sehingga sebuah lembaga pendidikan, sekolah umum maupun madrasah dan masyarakat dapat terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, strategi implementasi manajemen berbasis sekolah. Ada beberapa strategi yang bisa diimplementasikan untuk manajemen pendidikan berbasis sekolah. Yang pertama yaitu pemberian otonomi sekolah. Penyelenggaraan sekolah dalam konteks manajemen pendidikan berbasis sekolah bertujuan untuk memberikan otonomi yang luas kepada sekolah. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini ialah bisa dalam berbentuk perseorangan, berkelompok, organisasi, komite, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang demokratis. Karena manajemen bersifat desentralisasi, maka pengambilan keputusan secara individual sangatlah bertolak belakang dengan cita-cita manajemen pendidikan berbasis sekolah. Materi selanjutnya yaitu strategi implementasi manajemen berbasis sekolah. Ada beberapa strategi yang bisa diimplementasikan untuk manajemen pendidikan berbasis sekolah, diantaranya yaitu yang pertama, pemberian otonomi sekolah. Penyelenggaraan sekolah dalam konteks manajemen pendidikan berbasis sekolah
bertujuan untuk memberikan otonomi yang luas kepada sekolah. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Yang dimaksud masyarakat dalam hal ini ialah bisa dalam berbentuk perseorangan, kelompok, organisasi, komite, perusahaan, yayasan, dan sebagainya. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan dalam demokratis. Karena manajemen ini sifat desentralisasi, maka pengambilan keputusan yang sifatnya individual sangatlah bertolak belakang dengan cita-cita MPBS. Sekian dan terima kasih.